Sawah, Saw. Pernahkah kamu melihat seseorang yang tidak pernah duduk di kelas, tidak pernah memegang kitab di barisan depan, tapi justru paling ditinggikan derajatnya? Di sebuah pesantren tua, ada seorang santri yang tidak dikenal karena kepintarannya. Ia tidak pernah dipanggil untuk membaca kitab, tidak pula diminta memimpin pengajian. Setiap pagi, saat santri lain menuju kelas, ia justru berjalan ke arah yang berlawanan, menuju sawah, membawa cangkul dengan pakaian yang selalu kotor lumpur. Namanya Abdul Karim. Banyak yang mengira ia gagal, banyak yang menertawakan. Bahkan ada yang berkata, ngapain mondok kalau ujung-ujungnya cuma kerja kasar? Tapi tak seorang pun tahu bahwa di balik lumpur yang menempel di kakinya, ada doa yang tak pernah putus. Di balik keringat yang jatuh ke tanah, ada hati yang sedang ditempa langsung oleh Allah. Ia tidak membantah ketika direndahkan, tidak menjawab saat dihina. Ia memilih diam dan tunduk. Sampai suatu hari, ketika orang-orang yang dulu mengejeknya justru menangis saat mendengar doanya. Kisah ini bukan tentang santri paling pintar, bukan tentang orang yang paling terlihat. Ini adalah kisah tentang seseorang yang dimuliakan Allah lewat jalan yang tidak dipilih siapapun. Dan semuanya dimulai dari sawah. Jika kalian suka dengan cerita ini, dukung channel ini agar semakin berkembang dengan klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, serta tinggalkan di komentar dari mana kalian berasal, agar kami semangat dalam menyajikan kisah lainnya. Pagi itu, embun masih menggantung di ujung daun ketika seorang pemuda berjalan perlahan memasuki gerbang sebuah pesantren tua. Langkahnya ringan, namun raut wajahnya menyimpan kelelahan perjalanan jauh. Ia bernama Abdul Karim. Pakaiannya sangat sederhana, sarung yang warnanya sudah pudar, baju koko putih yang tak lagi seputih dulu, dan sebuah tas kain kecil yang tampak lusuh. Di dalam tas itu tak banyak isi, hanya beberapa potong pakaian, mushaf Al-Quran kecil, dan sebuah kitab tipis warisan ayahnya. Namun meski hartanya sedikit, hatinya penuh tekad. Pesantren itu diasuh oleh seorang ulama sepuh bernama Kiai Salim, yang terkenal bukan hanya karena ilmunya, tetapi juga karena kebijaksanaannya. Banyak orang tua mengirim anak-anak mereka ke sana dengan harapan kelak menjadi orang alim dan terpandang. Namun Abdul Karim datang dengan niat yang berbeda. Ia tidak mengejar gelar, tidak pula berharap dipuji. Ia hanya ingin mengabdi dan mencari ridho Allah. Abdul Karim berdiri sejenak di depan gerbang, menundukkan kepala. Dalam hatinya ia berdoa lirih, "Ya Allah, aku datang bukan untuk menjadi hebat, tapi untuk menjadi hamba-Mu yang taat." Suasana pesantren terasa hidup. Para santri lalu lalang membawa kitab. Ada yang mengaji dengan suara lantang, ada pula yang menyapu halaman. Abdul Karim memperhatikan semuanya dengan mata berbinar, seolah melihat dunia baru yang penuh harapan. Ia merasa kecil di antara mereka, namun tidak minder. Ia percaya Allah tidak menilai dari rupa dan harta, melainkan dari niat. Tak lama kemudian, seorang santri senior menghampirinya. "Kamu santri baru?" tanyanya singkat. "Iya," jawab Abdul Karim pelan sambil menunduk hormat. "Namamu siapa?" "Abdul Karim." "Asal mana?" "Dari desa kecil di pinggir sungai, jauh dari sini." Santri senior itu hanya mengangguk, lalu mengajaknya masuk. Tidak ada sambutan meriah, tidak ada pujian. Namun justru itulah yang membuat Abdul Karim merasa tenang. Ia tidak ingin diperlakukan istimewa. Sore harinya, para santri baru dikumpulkan di serambi masjid untuk bertemu langsung dengan Kiai Salim. Sosok Kiai Salim muncul dengan langkah tenang. Janggutnya memutih, sorot matanya teduh, dan wajahnya memancarkan wibawa yang menenangkan. Saat Kiai Salim duduk, suasana langsung hening. Satu persatu santri memperkenalkan diri. Ketika tiba giliran Abdul Karim, ia berdiri dengan gugup. "Nama saya Abdul Karim, Kiai," ucapnya lirih. "Apa niatmu mondok di sini?" tanya Kiai Salim sambil menatapnya dalam-dalam. Abdul Karim terdiam sejenak, lalu dengan suara bergetar namun jujur, ia menjawab, "Saya ingin belajar ikhlas dan mengabdi, Kiai. Ilmu jika Allah berkenan."
Kiai Salim tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Tatapan itu membuat hatinya terasa terbuka lebar. Malam pertama di pesantren, Abdul Karim tidur di sudut kamar yang sempit. Alasnya hanya tikar tipis. Namun ia tidur dengan damai. Tidak ada keluhan, tidak ada penyesalan. Justru ia merasa seperti telah pulang ke tempat yang tepat. Sebelum memejamkan mata, ia kembali berdoa. Ya Allah, jika Engkau mengujiku dengan pekerjaan berat, aku terima. Jika Engkau menempatkanku di tempat yang rendah, aku ridho. Ia tidak tahu bahwa doa itu akan benar-benar dikabulkan. Ia juga belum tahu bahwa jalan yang akan ditempuhnya berbeda dari santri lain. Bukan jalan menuju mimbar dan pujian, melainkan jalan sunyi penuh lumpur, keringat, dan kesabaran. Dan dari sanalah, kisah Abdul Karim yang luar biasa akan dimulai. Dimuliakan Allah. Hari-hari pertama di pesantren berlalu dengan tenang bagi Abdul Karim. Ia mengikuti jadwal sebagaimana santri lain, bangun sebelum subuh, sholat berjamaah, lalu mengaji hingga pagi. Meski belum banyak bicara, ia selalu hadir paling awal dan pulang paling akhir. Tidak ada yang istimewa dari dirinya, kecuali satu hal, ia tidak pernah mengeluh. Namun pada suatu pagi, setelah para santri selesai mengaji, seorang santri senior memanggil namanya. Abdul Karim, Kiai memanggilnya. Jantung Abdul Karim berdegup. Ia tidak merasa berbuat salah, tapi tetap saja rasa cemas menyelinap. Dengan langkah sopan, ia berjalan menuju dalam Kiai Salim. Sepanjang jalan, ia terus berzikir, menenangkan hatinya. Kiai Salim duduk di kursi kayu sederhana, menatap halaman pesantren yang mulai ramai. Ketika Abdul Karim datang, beliau tidak langsung berbicara. Hening beberapa saat, lalu suara lembut itu terdengar. "Karim," kata Kiai Salim, "kamu tahu sawah di belakang pesantren?" "Iya, Kiai," jawab Abdul Karim pelan. Ia pernah melihat hamparan sawah itu, luas dan sunyi, sedikit jauh dari bangunan pesantren. "Mulai hari ini, kamu yang mengurusnya." Abdul Karim terdiam, bukan karena menolak, tapi karena terkejut. Ia menunggu penjelasan lebih lanjut, namun Kiai Salim hanya melanjutkan. "Kamu tidak perlu ikut kelas seperti santri lain. Fokus saja di sana." Kalimat itu terasa berat, namun Abdul Karim tidak membantah. Ia hanya menunduk dan menjawab, "Baik Kiai, saya siap." Keluar dari dalam, pikirannya penuh tanya. Mengapa ia tidak diizinkan mengaji seperti yang lain? Apakah ia dianggap tidak mampu? Atau ada kesalahan yang tidak ia sadari? Tapi ia segera menepis semua prasangka itu. Baginya, perintah Kiai adalah amanah. Kabar tentang tugas Abdul Karim cepat menyebar. Para santri membicarakannya di sudut-sudut pesantren. "Ngapain mondok kalau cuma disuruh ke sawah? Kayak buruh, bukan santri. Kasian, mungkin Kiai nggak melihat potensinya." Abdul Karim mendengar semua itu. Ia tidak tuli, namun ia memilih diam. Ia yakin tidak semua orang harus mengerti jalan yang Allah pilihkan. Hari pertamanya di sawah dimulai dengan matahari yang masih rendah. Tanah masih basah oleh embun. Abdul Karim menggulung sarungnya, mengambil cangkul dan mulai bekerja. Tangan yang terbiasa memegang kitab, kini memegang alat berat. Punggungnya terasa pegal, namun bibirnya tak henti berzikir. Setiap ayunan cangkul ia niatkan sebagai ibadah. "Ya Allah," gumamnya, "jika ini jalanku mendekat kepadamu, kuatkan aku." Siang hari, terik matahari menyengat. Keringat mengalir membasahi wajah dan pakaiannya. Tidak ada yang menemaninya, tidak ada yang menyemangatinya. Hanya angin dan suara burung sawah yang menjadi saksi. Namun anehnya, hatinya justru terasa lapang. Sore hari, ketika para santri kembali dari kelas dengan membawa kitab, Abdul Karim masih berada di sawah. Beberapa dari mereka menatapnya dengan senyum mengejek, sebagian lagi dengan rasa iba. Tapi tidak satupun dari itu menggoyahkan niatnya. Malamnya, tubuh Abdul Karim terasa remuk, namun ia tetap memaksakan diri sholat tahajud. Dalam sujud panjangnya, air matanya jatuh ke sajadah. "Ya Allah, aku tidak paham hikmahmu sekarang, tapi aku percaya
engkau tidak pernah salah memilihkan jalan untuk hamba-Mu." Di saat yang sama, dari kejauhan, Kiai Salim berdiri memandangi gubuk kecil di dekat sawah. Beliau melihat cahaya minyak yang redup, namun cukup untuk menerangi satu sosok yang sedang bersujud dengan penuh ketulusan. Kiai Salim tersenyum pelan. Belum waktunya mereka tahu, karena ilmu sejati tumbuh dari kesabaran. Dan sejak hari itu, Abdul Karim resmi menjalani kehidupan yang tak pernah ia minta. Menjadi santri yang lebih sering berkawan dengan lumpur daripada kitab. Namun justru disitulah pelajaran terbesar mulai ditanamkan. Sejak hari itu, rutinitas Abdul Karim berubah sepenuhnya. Ketika azan subuh berkumandang, ia tetap bangun bersama santri lain. Ia sholat berjamaah, mendengarkan pengajian singkat, lalu berjalan menuju sawah saat langit masih berwarna kelabu. Sementara para santri membuka kitab, Abdul Karim menggenggam cangkul. Namun, di dalam hatinya, ia yakin ia juga sedang belajar. Sawah itu luas dan sunyi. Tanahnya berat, berlumpur, dan tidak selalu bersahabat. Ada hari-hari ketika air terlalu banyak, membuat langkah terasa tertahan. Ada pula saat tanah mengering dan keras, seakan menolak dicangkul. Setiap kondisi mengajarkannya satu hal. Tidak semua perjuangan terasa nyaman, tapi semuanya bermakna. Awalnya, Abdul Karim sering bertanya dalam hati, pelajaran apa yang sedang Allah ajarkan kepadaku di tempat ini? Namun seiring waktu, jawabannya datang perlahan. Bukan lewat kata, melainkan lewat pengalaman. Ketika ia menanam bibit padi, ia belajar tentang harapan. Bibit kecil itu ditanam dalam lumpur yang kotor, nyaris tak terlihat nilainya. Namun, jika dirawat dengan sabar, ia akan tumbuh menjadi padi yang menguning dan memberi kehidupan. Abdul Karim tersenyum setiap kali menunduk menanam. Ia merasa seperti sedang menanam doanya sendiri. Saat mencabut rumput liar, ia belajar tentang keikhlasan. Rumput itu tumbuh tanpa diminta, mengambil nutrisi yang seharusnya menjadi hak padi. Ia sadar, dalam hidup pun demikian. Ada sifat-sifat yang harus dicabut sebelum merusak niat baik. Hari demi hari berlalu. Tangannya mulai kapalan, kulitnya menggelap tersengat matahari. Tapi hatinya justru semakin terang. Setiap bekerja, lisannya dipenuhi zikir. Ia menghafal ayat-ayat pendek yang dulu sering ia dengar. Mengulangnya berulang-ulang sambil bekerja. Tanpa sadar, sawah itu menjadi madrasahnya, dan lumpur menjadi kitab pelajarannya. Kadang-kadang, hujan turun deras tanpa aba-aba. Abdul Karim berteduh di gubuk kecil, memandangi tetes air yang jatuh ke tanah. Disitulah ia belajar tentang tawakal. Ada hal-hal yang tidak bisa ia kendalikan, sekeras apapun usahanya. Tugasnya hanya berikhtiar, selebihnya ia serahkan kepada Allah. Suatu hari, seorang santri bernama Fauzan melewati sawah bersama temannya. Mereka berhenti sejenak, memandangi Abdul Karim yang tengah membajak. "Dia nggak pernah ikut ngaji ya?" kata Fauzan pelan. "Iya, kayaknya memang cuma disuruh kerja," jawab temannya. Abdul Karim mendengar percakapan itu. Dadanya sempat terasa sesak, namun ia segera menunduk, menancapkan cangkul lebih dalam. Ia teringat pesan ayahnya sebelum berangkat mondok. Kalau kamu ingin dekat dengan Allah, jangan sibuk menjelaskan dirimu pada manusia. Malam hari, setelah membersihkan diri, Abdul Karim duduk di gubuk sawah dengan mushaf kecil di tangannya. Ia membaca ayat demi ayat dengan suara lirik. Tidak lancar, tidak fasih, tapi penuh penghayatan. Setiap ayat seolah berbicara langsung kepadanya. Tentang sabar, tentang janji Allah kepada orang-orang yang ikhlas. Di tempat lain, Kiai Salim masih memperhatikannya. Beliau tahu, Abdul Karim sedang belajar pelajaran yang tidak tertulis dalam kitab manapun. Pelajaran yang hanya bisa dipahami oleh hati yang bersedia direndahkan. Ilmu itu cahaya, gumam Kiai Salim suatu malam. Dan cahaya tidak akan masuk ke hati yang penuh kesombongan. Hari demi hari berlalu. Sawah itu mulai berubah. Bibit padi tumbuh rapi. Air mengalir teratur. Tidak ada yang aneh, tapi terasa berbeda.
seolah ada tangan tak terlihat yang ikut merawatnya. Abdul Karim tidak menyadari perubahan itu. Ia hanya terus bekerja, terus berdoa, terus bersyukur. Baginya, sawah bukan lagi tempat kerja. Sawah adalah tempat ia mengenal dirinya sendiri. Tempat ia belajar bahwa kemuliaan tidak selalu lahir dari duduk di depan, tapi sering tumbuh dari posisi yang paling rendah. Dan tanpa ia sadari, pelajaran dari madrasah sunyi itu sedang membentuk dirinya, perlahan tapi pasti, menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Hari-hari Abdul Karim di sawah semakin terasa berat. Bukan karena pekerjaannya, tetapi karena pandangan orang-orang terhadapnya. Jika lumpur hanya melekat di kaki, ejekan justru perlahan mencoba masuk ke hati. Dan di pesantren, bisikan-bisikan itu mulai terdengar semakin jelas. Awalnya hanya lirikan, senyum kecil yang mengandung makna, lalu berubah menjadi kata-kata yang sengaja tidak direndahkan suaranya. Itu santri atau tukang sawah? Ngapain mondok jauh-jauh kalau ujung-ujungnya cuma nyangkul? Abdul Karim mendengar semuanya. Setiap kali ia melintas menuju sawah dengan cangkul di pundak, ada saja santri yang tertawa kecil. Sebagian hanya ikut-ikutan, sebagian lagi benar-benar merasa lebih tinggi darinya. Di antara mereka, nama Fauzan paling sering terdengar. Fauzan dikenal sebagai santri yang pintar. Bacaan Qur'annya bagus. Kitab-kitab kuning dikuasainya dengan cepat. Ia sering duduk di barisan depan, dekat Kiai Salim. Dan karena itulah, ia merasa heran, bahkan terganggu, melihat Abdul Karim yang seolah tidak melakukan apa-apa selain bekerja kasar. Kalau mau kerja, harusnya nggak usah mondok, kata Fauzan suatu hari, sengaja diucapkan cukup keras saat Abdul Karim lewat. Beberapa santri tertawa, yang lain hanya diam, tak berani membela, tapi juga tak ingin terlibat. Abdul Karim berhenti sejenak. Tangannya menggenggam erat gagang cangkul. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk menjawab, untuk membela harga diri. Namun ia menunduk. Dadanya sesak, tapi lisannya diam. Ia memilih melangkah pergi. Di sawah, ia bekerja lebih keras dari biasanya. Setiap ayunan cangkul seperti menyalurkan beban hatinya. Keringat bercampur air mata, tapi tidak ada yang tahu. Ya Allah, bisiknya. Kalau diam ini lebih engkau cintai daripada menjawab, maka kuatkan aku. Malam hari menjadi waktu terberat. Saat para santri berkumpul mengulang pelajaran, Abdul Karim duduk sendirian di gubuk kecil. Suara tawa mereka terdengar dari kejauhan. Hatinya terasa asing, seolah ia tidak benar-benar menjadi bagian dari pesantren itu. Sesaat keraguan menyelinap. Apakah aku salah memilih jalan? Apakah mengabdi seperti ini tidak ada nilainya? Pertanyaan-pertanyaan itu datang tanpa diundang. Namun ia segera bangkit, berwudu dan sholat 2 rakaat. Dalam sujudnya, ia teringat sebuah ayat yang pernah ia dengar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayat itu menenangkan hatinya. Ia sadar, tidak semua ujian datang dalam bentuk kemiskinan atau kelelahan. Kadang, ujian datang lewat direndahkan oleh sesama. Sementara itu di sisi lain pesantren, Kiai Salim mendengar kabar tentang ejekan-ejekan tersebut. Namun beliau memilih diam. Bukan karena tidak peduli, melainkan karena beliau tahu, intervensi terlalu cepat bisa mematikan pelajaran yang sedang tumbuh. Kebenaran yang kuat, ujar Kiai Salim pada dirinya sendiri, tidak perlu dibela dengan kata-kata. Suatu sore, Fauzan kembali melewati sawah. Kali ini ia berhenti lebih lama. Ia melihat Abdul Karim menata aliran air dengan penuh ketelitian, seolah sedang mengerjakan sesuatu yang sangat penting. Wajah Abdul Karim tenang, tidak ada raut dendam, tidak ada kesal, hanya fokus dan ketundukan. Entah mengapa Fauzan merasa tidak nyaman, ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ia yang duduk di kelas, membaca kitab setiap hari, justru sering merasa gelisah. Sementara Abdul Karim yang diejek terlihat lebih damai. Namun perasaan itu cepat ia tepis. Ah, cuma tukang sawah, gumamnya. Malam itu hujan turun pelan. Abdul Karim kembali sholat di gubuk kecilnya. Kali ini doanya berbeda. Ia tidak meminta agar ejekan berhenti,
Ia hanya memohon agar hatinya dijaga dari rasa benci. Ya Allah, jangan biarkan aku membenci mereka. Jika aku harus direndahkan agar Engkau meninggikanku, aku ikhlas. Dan tanpa ia sadari, doa itulah yang kelak akan membalikan keadaan. Ejekan yang hari ini melukainya, suatu hari akan berubah menjadi penyesalan bagi mereka yang mengucapkannya. Karena kesabaran yang tulus tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk dimuliakan. Tidak banyak yang tahu, di balik wajah tenang dan sikap diam Kiai Salim, ada perhatian yang sangat dalam terhadap setiap santrinya. Beliau bukan kiai yang suka banyak bicara, apalagi menunjukkan keberpihakan secara terang-terangan. Baginya, mendidik bukan soal memperlihatkan kuasa, melainkan menumbuhkan jiwa. Sejak hari pertama Abdul Karim datang, Kiai Salim sudah merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan karena kecerdasan atau kefasihan berbicara, tetapi karena ketenangan yang jarang dimiliki santri seusianya. Tatapan mata Abdul Karim selalu menunduk, namun tidak kosong. Ada ketulusan yang jujur, sesuatu yang tidak bisa dibuat-buat. Ketika Kiai Salim memutuskan menugaskan Abdul Karim mengurus sawah, keputusan itu bukan muncul secara tiba-tiba. Beliau telah lama memperhatikan sawah pesantren yang sering gagal panen, meski dikelola oleh orang-orang yang berpengalaman. Namun lebih dari itu, beliau sedang mencari satu hati yang kuat untuk menerima pelajaran yang berat. Ilmu itu bukan hanya di kitab, gumam Kiai Salim suatu malam, tapi juga di ujian. Setiap pagi, dari kejauhan, Kiai Salim sering berdiri di serambi rumahnya. Ia melihat Abdul Karim berjalan menuju sawah dengan cangkul di pundak. Langkahnya tidak pernah terburu-buru, tidak pula malas, selalu sama, tenang dan tunduk. Tak sekalipun Abdul Karim terlihat menoleh ke arah kelas, seolah menyesali nasibnya. Kiai Salim mengamati lebih dari sekedar gerak tubuh. Ia memperhatikan sikap hati. Saat santri lain tertawa dan bercanda, Abdul Karim bekerja dalam diam. Saat santri lain mengeluh tentang pelajaran, Abdul Karim menerima pekerjaannya tanpa satu keluhan pun. Namun yang paling membuat Kiai Salim terdiam adalah sikap Abdul Karim saat diejek. Beliau mendengar semua kabar itu, tentang santri-santri yang meremehkan, tentang Fauzan yang sering menyindir. Beberapa ustadz bahkan menyarankan agar Abdul Karim dipindahkan ke kelas khusus agar tidak menjadi bahan ejekan. Kiai Salim hanya menggeleng. Belum, katanya singkat. Bagi beliau, membela terlalu cepat justru bisa memutus proses. Hati yang sedang ditempa tidak boleh segera dilap, karena kekuatannya belum jadi. Suatu sore, Kiai Salim sengaja berjalan ke arah sawah. Ia tidak memanggil Abdul Karim, hanya berdiri cukup jauh mengamati. Ia melihat Abdul Karim menata aliran air dengan penuh ketelitian, berhenti sejenak ketika azan asar terdengar, lalu sholat di tepi sawah dengan pakaian yang masih kotor lumpur. Pemandangan itu membuat dada Kiai Salim bergetar. Banyak yang sholat di masjid, tapi sedikit yang membawa hatinya, batinnya. Malam harinya Kiai Salim membuka kitab lama miliknya. Ia membaca kisah para ulama terdahulu tentang murid-murid yang diuji dengan pekerjaan kasar sebelum diberi ilmu tinggi. Ia tersenyum pelan. Pola itu berulang, hanya zaman yang berubah. Dalam doa panjangnya, Kiai Salim memohon, "Ya Allah, jika hamba-Mu ini Engkau pilih untuk jalan sunyi, jagalah hatinya dari putus asa. Jangan biarkan ia rusak oleh pandangan manusia." Ia tahu Abdul Karim sedang berdiri di persimpangan. Sedikit saja ia mengeluh, maka pelajaran akan gagal. Tapi jika ia bertahan, sesuatu yang besar akan lahir. Kiai Salim mengamati santri lain, terutama Fauzan. Ia melihat kecerdasan Fauzan yang luar biasa, tapi juga melihat benih kesombongan yang mulai tumbuh. Beliau sadar, pelajaran ini bukan hanya untuk Abdul Karim, tapi untuk semua santri. Allah sering mengajar satu orang untuk menyadarkan banyak orang, gumamnya. Saat melihat Abdul Karim berjalan pulang dari sawah dengan tubuh lelah, namun wajah damai, Kiai Salim yakin satu hal.
santri itu sedang dibentuk menjadi bejana yang kosong, dan bejana kosonglah yang paling mudah diisi cahaya. Beliau tersenyum kecil. "Bersabarlah, Karim," bisiknya dalam hati. "Waktumu akan tiba, tapi bukan sekarang." Dan dengan penuh kesadaran, Kiai Salim kembali memilih diam, karena ia tahu terkadang diam adalah bentuk bimbingan paling dalam. Musim hujan datang lebih cepat dari biasanya. Langit yang hampir setiap hari mendung membuat Abdul Karim harus bekerja lebih ekstra. Ia memperkuat pematang, mengatur aliran air, dan memastikan bibit padi tidak tenggelam. Semua ia lakukan dengan penuh kehati-hatian, seolah sawah itu adalah amanah terbesar dalam hidupnya. Namun manusia hanya bisa berusaha. Takdir Allah tetap berjalan dengan caranya sendiri. Suatu malam, hujan turun tanpa henti. Angin kencang menggoyangkan pepohonan dan suara air sungai terdengar semakin mengkhawatirkan. Abdul Karim terbangun dari tidurnya di gubuk sawah. Hatinya gelisah. Ia keluar, menerjang hujan, memeriksa pematang satu persatu dengan lampu minyak di tangannya. Benar saja, air sungai meluap. Ia berlari ke titik terlemah pematang dan mencoba menahan arus dengan karung-karung tanah seadanya. Tangannya gemetar, kakinya terperosok ke lumpur. Hujan menampar wajahnya, dingin menusuk tulang. Ia berjuang sendirian, melawan kekuatan alam yang jauh lebih besar. "Ya Allah, tolong!" lirihnya, hampir tak terdengar oleh siapapun selain Sang Pencipta. Namun menjelang subuh, hujan tetap menerobos. Sebagian besar sawah terendam. Bibit padi yang selama berminggu-minggu ia rawat hanyut tak bersisa. Abdul Karim terduduk di lumpur. Tubuhnya basah kuyup, matanya kosong menatap hamparan air. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan keras, hanya satu helayan napas panjang. Lalu ia menunduk. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un," ucapnya pelan. Pagi itu, kabar gagal panen cepat sampai ke pesantren. Para santri berkerumun, membicarakannya dengan nada beragam. Ada yang kasihan, ada pula yang menyindir. "Makanya, kerja nggak becus. Kalau sawah gagal, pesantren bisa rugi besar." Tak lama, Abdul Karim dipanggil menghadap Kiai Salim. Ia datang dengan pakaian masih lembab, wajah pucat, dan mata yang sembab karena kurang tidur. Saat berdiri di hadapan Kiai Salim, kepalanya tertunduk dalam-dalam. "Kamu tahu apa yang terjadi?" tanya Kiai Salim dengan suara tenang. "Iya, Kiai," jawab Abdul Karim lirih. "Sawah kebanjiran. Saya sudah berusaha, tapi gagal." Ruangan hening. Beberapa santri senior yang hadir menunggu reaksi Kiai Salim. Mereka mengira Abdul Karim akan membela diri, menjelaskan panjang lebar, atau menyalahkan cuaca. Namun yang terjadi justru sebaliknya. "Saya siap menerima apapun keputusan Kiai. Kalau ini kelalaian saya mohon maaf." Tidak ada pembelaan, tidak ada alasan. Kiai Salim menatapnya lama. Tatapan itu tajam, menembus lebih dalam dari sekedar peristiwa gagal panen. Lalu beliau bertanya pelan, "Apakah kamu kecewa pada Allah?" Abdul Karim mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. "Tidak, Kiai. Saya justru takut kalau saya kecewa padanya." Jawaban itu membuat beberapa santri terdiam. Mereka tidak menyangka. Kiai Salim mengangguk perlahan. "Kamu boleh kembali." Abdul Karim keluar tanpa tahu apa arti semua itu. Ia berjalan menuju sawah yang kini seperti kuburan bagi usahanya. Namun langkahnya tetap tegap. Ia kembali bekerja, membersihkan sisa lumpur, memperbaiki pematang, meski tak ada jaminan hasil. Malam itu, Abdul Karim sholat lebih lama dari biasanya. Dalam sujudnya, air mata jatuh membasahi tanah. "Ya Allah, jika Engkau ingin mengajariku sabar, aku terima. Jika Engkau ingin mengosongkanku, kosongkanlah aku dari selainmu." Di kejauhan, Kiai Salim berdiri memandangi sawah yang gelap. Beliau tahu, ujian ini bukan tentang panen, ini tentang hati. Tidak semua orang kuat kehilangan hasil, tapi orang yang tetap ikhlas setelah kehilangan, itulah yang langka.
Dan benar saja, ujian itu bukan akhir. Justru di sanalah fondasi kemuliaan Abdul Karim diletakkan. Karena kesabaran yang tidak bersuara selalu dicatat lebih tinggi di langit. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan tulis komen di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang. Malam itu sunyi, terlalu sunyi. Hujan telah reda, menyisakan bau tanah basah yang memenuhi udara. Sawah di belakang pesantren tampak seperti hamparan gelap tanpa batas. Di tengah kesunyian itu, sebuah gubuk kecil masih menyala lampu minyaknya. Di sanalah Abdul Karim berada. Tubuhnya lelah, bahkan sangat lelah. Punggungnya masih terasa nyeri akibat bekerja seharian membersihkan sisa banjir. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena kehabisan tenaga. Namun yang paling berat bukanlah rasa sakit di tubuhnya, melainkan beban di hatinya. Ia duduk bersila di lantai tanah gubuk, memandangi lumpur yang masih menempel di kakinya. Untuk pertama kalinya sejak mondok, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Bukan karena marah, bukan pula karena kecewa pada takdir, tetapi karena rasa takut. Takut jika selama ini amalnya tidak bernilai apa-apa. Ya Allah, suaranya parau, hampir tak terdengar. Ia bangkit perlahan, mengambil wudhu dengan air seadanya. Air dingin menyentuh kulitnya, membuatnya sedikit tersadar. Setelah itu ia berdiri menghadap kiblat. Tidak ada sajadah, hanya tanah lembab yang ia ratakan dengan tangan. Takbiratul ihram ia ucapkan dengan suara bergetar. Dalam sholatnya, Abdul Karim tidak membaca doa panjang. Ia hanya mengulang ayat-ayat pendek yang ia hafal. Namun setiap ayat keluar dari hati yang benar-benar tunduk. Dalam rukuh dan sujudnya, tubuhnya gemetar. Seakan seluruh beban hidupnya ditumpahkan pada satu titik. Saat sujud terakhir, ia tidak langsung bangkit. Keningnya menempel lama di tanah berlumpur. Di sanalah, doa yang selama ini ia simpan akhirnya keluar. Ya Allah, jika aku salah jalan, luruskan aku. Jika aku sedang Engkau uji, kuatkan aku. Jika Engkau ingin merendahkanku di dunia, jangan Engkau hinakan aku di sisimu. Tangisnya pecah, bukan tangis yang keras, melainkan tangis yang dalam. Air matanya membasahi tanah, bercampur dengan lumpur. Ia tidak peduli. Baginya malam itu bukan tentang kebersihan, melainkan kejujuran di hadapan Tuhan. Ia teringat ayahnya. Terlintas jelas wajah tua itu saat mengantarkannya ke pesantren. Kalau suatu hari kamu merasa tidak dianggap manusia, kata ayahnya dulu, pastikan kamu masih dianggap Allah. Kalimat itu kini terasa hidup. Abdul Karim mengusap wajahnya. Hatinya terasa kosong. Namun justru disitulah ia merasa ringan. Ia tidak lagi memikirkan ejekan santri, tidak pula kegagalan sawah. Ia hanya ingin satu hal, diterima sebagai hamba. Di saat yang sama, tanpa Abdul Karim ketahui, Kiai Salim terbangun dari tidurnya. Hatinya terasa gelisah. Ia bangkit dan menghadap jendela. Dari kejauhan, ia melihat cahaya kecil di arah sawah. Masih terjaga, gumamnya. Kiai Salim tersenyum pelan. Ia tahu, doa yang lahir dari titik terendah seringkali lebih cepat sampai ke langit. Beliau kembali duduk dan berdoa dalam diam. Doa seorang guru untuk murid yang sedang ditempa. Menjelang subuh, Abdul Karim tertidur bersandar di dinding gubuk. Wajahnya tampak lebih tenang dari sebelumnya, seolah ia telah menyerahkan seluruh bebannya. Mimpi tidak datang, tapi hatinya istirahat. Keesokan harinya, ia bangun lebih awal dari biasanya. Ia kembali ke sawah, memeriksa tanah yang masih basah. Anehnya, ia tidak lagi merasa sedih. Yang ada hanya rasa syukur bahwa ia masih diberi kesempatan untuk mengabdi. Ia bekerja tanpa harapan duniawi, tidak memikirkan hasil, tidak memikirkan pujian. Setiap langkahnya ringan, setiap tarikan nafasnya terasa seperti zikir. Dan disitulah perubahan dimulai. Bukan perubahan yang langsung terlihat oleh mata, tapi perubahan yang terjadi di langit. Karena doa yang keluar dari hati yang hancur, seringkali menjadi awal dari kemuliaan yang tak terduga. Di tengah lumpur itulah, Abdul Karim menemukan kedamaian yang tidak pernah ia temukan di tempat lain.
Beberapa hari setelah banjir besar itu, sesuatu mulai terasa berbeda di sawah pesantren. Tidak ada yang langsung mencolok, tidak pula terjadi keajaiban besar yang membuat orang berteriak heran. Perubahannya halus, nyaris tak terasa. Namun bagi Abdul Karim, ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia kembali menanam bibit padi dengan sisa tenaga dan sisa harapan. Tanah masih lembek, bekas terjangan air belum sepenuhnya pulih. Secara logika, banyak orang akan menyerah. Tapi Abdul Karim tidak lagi memikirkan hasil. Ia menanam seolah menanam ibadah, bukan sekadar padi. Setiap pagi, ia datang lebih awal. Ia membersihkan lumpur, memperbaiki pematang, dan mengatur aliran air dengan sabar. Tidak tergesa, tidak pula mengeluh. Bibirnya bergerak pelan, dipenuhi zikir dan salawat. Tak jarang, ia berhenti sejenak, memandang langit, lalu kembali bekerja dengan senyum kecil yang hampir tak terlihat. Beberapa hari kemudian, bibit-bibit itu mulai tumbuh. Aneh, karena di sawah lain yang terdampak banjir, banyak tanaman mati atau tumbuh tidak merata. Namun di sawah pesantren, barisan padi terlihat lebih rapi. Hijau muda daunnya tampak segar, seolah tanah yang sebelumnya rusak kini kembali hidup. Abdul Karim tidak membicarakannya pada siapapun, ia hanya bersyukur dalam diam. Yang mulai heran justru para santri. Saat melewati sawah, mereka berhenti sejenak. Padi di sini kok cepat tumbuh ya? Iya, padahal habis kebanjiran. Fauzan termasuk yang memperhatikan perubahan itu. Ia berdiri di tepi sawah, memperhatikan Abdul Karim yang sedang membersihkan rumput liar. Tidak ada raut bangga di wajah santri penjaga sawah itu. Ia bekerja seperti biasa, tenang, rendah hati. Hoki aja, gumam Fauzan mencoba menepis rasa aneh di hatinya. Namun, hari demi hari, keanehan itu semakin jelas. Sawah pesantren menjadi yang paling cepat pulih. Daun padi lebih tebal, batangnya kuat. Bahkan hama yang biasanya muncul hampir tidak terlihat. Para pengurus pesantren mulai membicarakannya. Apa karena tanahnya? Atau aliran airnya yang pas? Tidak ada yang menyebut satu hal yang sebenarnya paling dekat, yaitu doa. Kiai Salim tentu saja melihat perubahan itu. Beliau datang sendiri suatu pagi, berdiri lama memandangi sawah. Wajahnya teduh, namun matanya menyimpan keyakinan yang dalam. Bukan sawahnya yang berubah, batinnya, tapi hati yang mengurusnya. Suatu sore, Abdul Karim dipanggil ke dalam. Ia datang dengan pakaian sederhana dan kaki masih berbekas lumpur. Kiai Salim menatapnya lama sebelum berbicara. "Kamu capek, Karim?" tanya beliau. Abdul Karim tersenyum kecil. "Capek badannya, Kiai, tapi hati saya tidak." Jawaban itu membuat Kiai Salim mengangguk pelan. Teruskan. Tidak ada pujian, tidak ada penjelasan, tapi satu kata itu cukup menjadi kekuatan. Di malam hari, suasana pesantren terasa berbeda. Beras di dapur terasa lebih cukup. Masakan sederhana terasa lebih mengenyangkan. Para santri mulai merasakan ketenangan yang aneh, seperti ada berkah yang mengalir tanpa suara. Abdul Karim tetap tidak berubah. Ia masih duduk di gubuk, membaca mushaf kecilnya. Ia masih menolak ketika ada santri yang menawarkan bantuan dengan nada merendahkan. Ia hanya berkata, "Terima kasih, biar saya saja." Namun jauh di dalam dirinya, Abdul Karim merasakan satu hal. Doanya tidak lagi terasa menggantung. Ada keyakinan baru yang tumbuh bahwa Allah benar-benar melihat setiap tetes keringat yang jatuh dengan ikhlas. Fauzan yang dulu paling sering mengejek, kini lebih sering diam saat melihat Abdul Karim. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, mengapa ia yang banyak mengaji justru sering gelisah, sementara Abdul Karim yang jarang terlihat di kelas tampak begitu damai. Perubahan itu belum mencapai puncaknya, tapi tanda-tandanya sudah jelas. Sesuatu sedang dipersiapkan. Karena ketika Allah mulai memuliakan hambanya, seringkali dimulai dengan cara yang paling sunyi, tanpa sorak, tanpa pengumuman. Dan sawah itu, yang dulu dianggap tempat hukuman, kini perlahan menjadi sumber keberkahan bagi seluruh pesantren.
Pagi itu, langit pesantren tampak cerah. Angin berembus pelan, membawa aroma padi muda dari sawah belakang. Para santri berkumpul di serambi masjid, bersiap mengikuti pengajian rutin setelah subuh. Suasana terasa biasa saja, sampai Kiai Salim datang lebih awal dari biasanya. Beliau duduk di kursi kayu, memandangi para santri satu persatu. Tatapannya tenang, namun ada sesuatu yang berbeda. Seolah beliau sedang menunggu saat yang tepat. "Anak-anakku," ujar Kiai Salim pelan namun jelas. "Hari ini kita akan memulai pengajian dengan doa." Para santri mengangguk. Biasanya doa dipimpin oleh santri senior yang terkenal pandai dan fasih. Banyak mata langsung mengarah pada Fauzan yang sudah terbiasa berdiri di depan. Namun Kiai Salim justru menoleh ke arah belakang. "Abdul Karim," panggil beliau. Suasana seketika hening. Beberapa santri saling berpandangan, memastikan mereka tidak salah dengar. Abdul Karim sendiri terdiam. Ia masih berdiri di pinggir. Pakaiannya sederhana, tangannya sedikit kotor bekas lumpur karena ia baru saja memastikan aliran air sawah sebelum subuh. "Saya Kiai," tanyanya ragu. "Iya, ke depan," jawab Kiai Salim singkat. Langkah Abdul Karim terasa berat. Setiap mata tertuju padanya. Ada yang terkejut, ada yang bingung, ada pula yang menyimpan senyum sinis. Fauzan menunduk, dadanya terasa sesak tanpa ia tahu sebabnya. Abdul Karim berdiri di hadapan para santri. Kepalanya tertunduk, tangannya gemetar halus. Ia tidak terbiasa menjadi pusat perhatian. "Pimpin doa," kata Kiai Salim lembut. Sejenak, Abdul Karim terdiam. Ia menarik napas panjang. Dalam hatinya, ia berdoa singkat. "Ya Allah, jangan biarkan aku mengandalkan diriku sendiri." Ia mengangkat kedua tangan. Doa yang keluar dari lisannya tidak panjang, tidak pula indah secara susunan kata. Namun suaranya jujur, penuh ketundukan. Ia berdoa tentang ilmu yang bermanfaat, hati yang bersih, dan keberkahan yang cukup. Tidak ada satupun permintaan tentang kemuliaan atau pujian. Dan entah mengapa, suasana berubah. Beberapa santri merasakan dada mereka menghangat. Ada yang menunduk lebih dalam, ada pula yang diam-diam mengusap mata. Doa itu sederhana, tapi terasa hidup. Seolah bukan sekadar kata, melainkan jeritan hati yang tulus. Fauzan menelan ludah. Ia merasa doanya sendiri, yang sering ia panjatkan dengan hafalan indah, tiba-tiba terasa kosong dibandingkan doa Abdul Karim yang singkat itu. Setelah doa selesai, Kiai Salim tidak langsung memulai pengajian. Beliau memandang para santri dengan tenang. Ilmu bukan tentang siapa yang paling banyak bicara, tapi siapa yang paling jujur di hadapan Allah. Tidak ada nama yang disebut, tidak ada sindiran langsung. Namun setiap santri merasa kalimat itu ditujukan kepada dirinya masing-masing. Pengajian hari itu berjalan seperti biasa, tapi suasananya tidak sama. Banyak santri sulit fokus. Pikiran mereka tertinggal pada momen singkat tadi. Setelah selesai, beberapa santri mendekati Abdul Karim. Tidak ada ejekan seperti dulu, yang ada justru kebingungan. "Karim, doamu kok beda ya?" kata salah satu santri. Abdul Karim tersenyum kecil. "Saya cuma berdoa seperti biasanya." Fauzan berdiri tidak jauh dari sana. Ia ingin mendekat tapi kakinya terasa berat. Ada rasa malu yang baru ia kenal. Di sisi lain, Kiai Salim kembali ke dalam dengan langkah pelan. Ujian hari itu bukan untuk mengangkat Abdul Karim di mata manusia, melainkan untuk melihat apakah hatinya berubah. Dan ternyata tidak. Abdul Karim kembali ke sawah seperti biasa. Tidak ada kebanggaan di wajahnya. Tidak ada perubahan sikap. Ia tetap menunduk, tetap bekerja, tetap berdoa dalam diam. Kiai Salim tersenyum. "Dulu satu ujian," gumamnya. Namun beliau tahu, ujian berikutnya akan lebih berat. Bukan ejekan, bukan kesendirian,
melainkan pujian. Dan tidak semua orang sanggup melewati ujian itu. Sejak pagi itu, suasana pesantren tidak lagi sama. Doa singkat yang dipimpin Abdul Karim seolah meninggalkan jejak yang dalam di hati para santri. Tidak ada yang membicarakannya secara terbuka. Namun di balik kesibukan mengaji dan mengulang pelajaran, pikiran mereka sering kembali pada sosok santri penjaga sawah itu. Fauzan adalah salah satu yang paling terguncang. Ia duduk di kelas seperti biasa, kitab terbuka di hadapannya. Namun huruf-huruf terasa kabur. Setiap kali Ustadz menjelaskan, pikirannya melayang. Ia teringat caranya memandang Abdul Karim selama ini, dengan rasa lebih tinggi, bahkan meremehkan. Apakah aku benar-benar sedang menuntut ilmu, batinnya. Sore hari, Fauzan sengaja berjalan ke arah sawah. Ia melihat Abdul Karim sedang menata aliran air dengan tenang. Tidak ada yang berubah dari dirinya. Masih dengan pakaian sederhana, masih dengan wajah teduh. Padahal pagi tadi, seluruh pesantren memperhatikannya. Fauzan berdiri cukup lama sebelum akhirnya memberanikan diri mendekat. Karim, panggilnya pelan. Abdul Karim menoleh. Ia sedikit terkejut, namun tetap tersenyum. Iya? Fauzan menunduk. Kata-kata yang selama ini mudah keluar dari mulutnya kini terasa berat. Doamu tadi, aku merasa aku kalah jauh. Abdul Karim menggeleng pelan. Tidak ada yang kalah, kita semua sama-sama belajar. Jawaban itu justru menusuk hati Fauzan lebih dalam. Tidak ada kebanggaan, tidak ada sindiran balik. Hanya ketulusan. Kabar tentang perubahan sikap Fauzan cepat menyebar. Santri-santri lain mulai ikut memperhatikan Abdul Karim dengan cara yang berbeda. Jika dulu mereka menertawakan, kini mereka terdiam. Jika dulu mereka menghindar, kini mereka menyapa. Beberapa santri mulai datang ke sawah, bukan untuk mengejek, melainkan membantu. Namun Abdul Karim tidak langsung menerima. Kalau niatnya karena kasihan atau kagum, lebih baik tidak usah, katanya jujur. Kalau karena ingin belajar ikhlas, silahkan. Kata-kata itu menyentak mereka. Untuk pertama kalinya, mereka merasa pelajaran terbesar justru datang dari orang yang selama ini mereka pandang rendah. Malam hari, suasana pesantren menjadi lebih hening. Banyak santri memperpanjang sujud mereka. Ada yang menangis tanpa suara, menyadari betapa selama ini mereka sibuk mengejar penilaian manusia. Kiai Salim memperhatikan semua itu dengan hati yang penuh syukur. Tidak ada ceramah panjang yang ia sampaikan, tidak ada teguran keras, namun satu persatu hati para santri mulai terbuka. Beginilah ilmu bekerja, gumam beliau. Masuk perlahan tapi mengubah dari dalam. Fauzan akhirnya mengumpulkan keberanian untuk meminta maaf secara langsung. Di depan gubuk sawah, ia berdiri dengan kepala tertunduk. Karim, ucapnya lirih. Aku sering meremehkanmu. Aku minta maaf. Abdul Karim terdiam sejenak. Ia lalu tersenyum dan menjawab, aku tidak pernah menyimpan apa-apa. Jangan membawa beban lama. Kita mulai dari sekarang. Air mata Fauzan jatuh. Bukan karena malu, tapi karena lega. Sejak hari itu, hubungan para santri berubah. Mereka tidak lagi menilai dari tugas atau posisi. Mereka mulai belajar menghormati proses masing-masing. Sawah tidak lagi dianggap tempat hukuman, melainkan tempat belajar yang sunyi. Abdul Karim tetap tidak menonjolkan diri. Ia tidak mencari teman, tidak pula menjauh. Ia hanya menjalani hari-harinya seperti biasa. Namun kini, setiap langkahnya disertai rasa hormat yang tulus. Dan yang paling penting, ia tidak kehilangan satu hal pun, keikhlasannya. Terbukanya mata para santri bukan karena Abdul Karim ingin dilihat, tetapi karena Allah ingin memperlihatkan bahwa kemuliaan sejati tidak pernah lahir dari merasa lebih tinggi. Ia lahir dari kerendahan hati. Perubahan di pesantren tidak terjadi dengan gegap gempita. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada santri yang tiba-tiba berlutut memberi hormat kepada Abdul Karim. Semuanya terjadi perlahan,
nyaris tak disadari. Namun justru disitulah letak kemuliaannya. Datang tanpa diminta, menetap tanpa dipamerkan. Abdul Karim tetap menjalani harinya seperti biasa. Ia masih bangun sebelum azan subuh, masih membersihkan diri dengan air dingin, dan masih berjalan menuju sawah dengan langkah tenang. Tidak ada yang berubah dari rutinitasnya. Yang berubah hanyalah cara orang-orang memandangnya. Jika dulu ia lewat tanpa disapa, kini banyak santri menunduk hormat. Jika dulu sawah sepi, kini sesekali ada santri yang ikut bekerja dalam diam. Tidak ada lagi tawa mengejek, yang ada justru rasa sungkan. Namun, Abdul Karim tidak larut dalam perubahan itu. Ia menjaga jarak yang sehat, tidak meninggi, tidak pula menjauh. Baginya, yang terpenting adalah menjaga hati tetap sama, seperti sebelum semua orang berubah. Suatu sore, beberapa santri datang membawa pertanyaan. Bukan soal kitab, bukan pula soal pelajaran kelas. Mereka bertanya tentang sabar, tentang ikhlas, tentang cara menenangkan hati. "Karim," kata salah satu dari mereka, "bagaimana caranya menerima ketika direndahkan?" Abdul Karim berpikir sejenak sebelum menjawab. Dengan mengingat bahwa Allah tidak pernah merendahkan hamba yang jujur. Jawaban singkat itu lebih membekas daripada nasihat panjang. Kiai Salim memperhatikan semua itu dari kejauhan. Beliau tidak pernah secara terbuka memuji Abdul Karim, tidak pula memberi posisi istimewa. Namun sesekali, beliau memanggil Abdul Karim hanya untuk berbincang singkat. "Kami tidak berubah, Karim," kata Kiai Salim suatu hari. "Saya takut berubah, Kiai," jawab Abdul Karim jujur. Jawaban itu membuat Kiai Salim tersenyum puas. Beliau tahu ujian berberat telah dilewati. Bukan ujian derita, melainkan ujian dihormati. Di dapur pesantren, keberkahan semakin terasa. Beras selalu cukup, meski pemasukan tidak bertambah. Para santri merasa lebih kenyang, lebih tenang. Tidak ada yang bisa menjelaskan dengan logika, tapi semua merasakannya. "Berkah itu menular," ujar Kiai Salim pada salah satu ustadz, "dan ia tidak pernah salah memilih jalan." Abdul Karim tetap memilih tinggal di gubuk sawah. Meski beberapa santri menyarankan agar ia pindah ke kamar yang lebih layak, ia menolak dengan halus. "Saya sudah nyaman di sini," katanya. Nyaman bukan karena tempatnya, tetapi karena hatinya. Suatu malam Abdul Karim duduk sendirian setelah sholat. Ia memandangi langit penuh bintang. Tidak ada rasa bangga, tidak pula rasa ingin dipuji. Yang ada hanya syukur yang dalam, bahwa Allah telah menjaganya dari hati yang rusak. Ia teringat masa-masa awal mondok. Ejekan, kesepian, lumpur, banjir, semua itu terasa kini jauh, seperti mimpi yang sudah lewat. Namun ia tahu, tanpa semua itu, ia tidak akan menjadi dirinya yang sekarang. Di masjid, Fauzan kini sering duduk lebih belakang. Bukan karena rendah diri, tetapi karena ia belajar bahwa posisi tidak menentukan nilai. Ia lebih banyak diam, lebih banyak mendengar. Kiai Salim menatap pesantrennya dengan hati yang tenang. Murid-muridnya tidak hanya belajar membaca kitab, tetapi juga membaca diri sendiri. Dan itu jauh lebih sulit. Kemuliaan Abdul Karim tidak ditandai dengan gelar atau jabatan. Tidak ada sorban khusus, tidak ada mimbar. Tapi setiap ucapannya didengar, setiap sikapnya diperhatikan. Tanpa ia sadari, ia telah menjadi cermin. Dan begitulah cara Allah memuliakan hambanya. Diam-diam, tanpa sorak, tanpa panggung. Agar yang tersisa bukan kebanggaan, melainkan rasa cukup. Waktu berjalan seperti aliran air di sawah. Tenang, namun pasti. Musim demi musim berganti, dan sawah di belakang pesantren kini menguning dengan padi yang merunduk. Bulir-bulirnya penuh, seakan menanggung berat keberkahan yang tak pernah diumumkan, namun dirasakan semua orang. Abdul Karim berdiri di tepi sawah, memandang hasil kerja yang selama ini ia jalani dengan diam. Ia tidak merasa memiliki apapun. Semua itu baginya hanyalah titipan. Jika hari itu sawah subur, ia bersyukur. Jika suatu saat gagal, ia siap menerima. Hatinya telah lama belajar untuk tidak bergantung pada hasil. Panen tahun itu menjadi yang terbaik sepanjang sejarah pesantren.
Beras melimpah, dapur selalu mengepul, dan para santri tidak lagi kekurangan. Namun tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan ini karena Abdul Karim. Yang mereka katakan hanyalah pesantren kita diberkahi, dan Abdul Karim bahagia mendengarnya. Suatu pagi, Kiai Salim memanggil Abdul Karim ke dalam. Tidak ada nada resmi, tidak pula wajah serius. Mereka duduk berhadapan dalam keheningan yang hangat. "Karim," kata Kiai Salim perlahan, "jika suatu hari kamu ingin duduk di kelas dan mengaji seperti yang lain, kamu boleh." Abdul Karim menunduk. "Saya bersyukur atas tawaran Kiai," jawabnya lembut. "Tapi izinkan saya tetap di sini. Saya merasa Allah mendidik saya lewat cara ini." Kiai Salim tersenyum. "Ilmu yang kamu pelajari sudah jauh melampaui banyak kitab." Kalimat itu bukan pujian, melainkan pengakuan. Hari-hari berikutnya, Abdul Karim mulai diminta membantu lebih banyak hal. Bukan sebagai santri unggulan, tapi sebagai tempat bertanya. Para santri datang kepadanya bukan untuk minta jawaban, melainkan minta ketenangan. Ia tidak menggurui, ia hanya mendengar lalu menjawab seperlunya. "Bagaimana caranya agar hati tidak iri?" tanya seorang santri. "Dengan sibuk memperbaiki diri," jawab Abdul Karim singkat. Kata-kata itu sederhana, tapi selalu tepat. Suatu malam, Abdul Karim kembali sholat di sawah, di tempat yang sama saat ia dulu menangis dalam lumpur. Kini tanahnya kering, pematangnya kuat. Ia tersenyum kecil, mengenang betapa Allah membawanya dari titik terendah ke ketenangan yang tak tergoyahkan. Dalam sujudnya, ia berdoa bukan tentang masa depan, bukan tentang dunia. Ia hanya memohon satu hal. "Ya Allah, jika sawah ini menjadi jalanmu mendidikku, jadikan ia juga saksi di hadapanmu." Di kejauhan, Kiai Salim memandangi santri-santrinya. Ia tahu Abdul Karim tidak akan terkenal. Namanya tidak akan tertulis di buku sejarah. Tapi bagi langit, ia sudah dicatat. Tidak semua orang dipanggil untuk terlihat, gumam Kiai Salim. Sebagian dipanggil untuk menjadi pondasi. Beberapa tahun kemudian, Abdul Karim memilih kembali ke desanya. Tidak membawa gelar, tidak membawa sanjungan. Ia hanya membawa satu hal, hati yang utuh. Ia menggarap sawah kecil milik keluarganya, mengajar anak-anak mengaji tanpa bayaran, dan hidup dengan sederhana. Tak banyak yang tahu bahwa ketenangan yang ia miliki ditempa oleh lumpur, ejekan, dan kesabaran panjang. Namun ia tidak pernah ingin menjelaskannya. Karena bagi Abdul Karim, surga tidak selalu dimulai dari mimbar atau majelis besar. Terkadang surga dimulai dari sepetak sawah, dari tangan yang kotor, dan dari hati yang ikhlas menerima perintah Allah. Dan di sanalah kisah ini berakhir. Bukan dengan sorak, bukan dengan kemegahan, melainkan dengan satu pelajaran sederhana. Allah memuliakan hambanya bukan dari tempat ia berdiri, melainkan dari cara ia tunduk. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Agar channel ini semakin berkembang, jangan lupa like, subscribe, dan tulis komen di kolom komentar agar kami tambah semangat bikin video lainnya.